Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Jangan lupa subscribe, like, juga share ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang teman sejawat saya, seorang dokter internis yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh fansnya. Bisa Beliau aja. adalah Dr. Widi Prasida Sunu, spesialis penyakit dalam Vinasim. Gimana dok kabarnya dok? Semangat, sehat. Semangat tetap sehat. Oke nih dokter, ini saya banyak permintaan kapan dong sama dokter Widi gitu, membahas tentang penyakit dalam dong. Dari kemarin bahasnya nggak penyakit dalam terus gitu ya. Iya, iya. Ya, kita kan ingin membahas tentang penyakit yang banyak di Indonesia ya dok ya, ini penyakit hipertensi. Sebetulnya, oh ya pemirsa, nanti kita akan membahas tentang hipertensi itu apa, faktor resikonya apa saja supaya kita bisa terhindar dari hipertensi, kemudian komplikasinya apa saja, terus tipsnya supaya tidak terkena hipertensi bagaimana, gejalanya apa saja, komplikasinya apa, terus obat-obatnya gimana gitu ya. Itu bisa di akhir ya. Ya. Oke, kapan sih dok sebetulnya seseorang itu disebut dia menderita hipertensi atau darah tinggi? Ya. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena itu dasar yang penting ya. Jadi di sini diketahui bahwa tensi darah adalah suatu kekuatan aliran darah dari jantung yang mau dipompa, kemudian dia menekan dinding pembuluh darah arterinya, sehingga dia akan jadi tekanan di situ. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi diukur dulu tuh tensinya. Di tekanan darah itu ada dua hal yang penting di sini. Ada dua angka dokter di sini. Jadi ada angka sistolik dan angka diastolik. Nah, angka sistolik adalah saat jantung melakukan tindakan berkontraksi, dia akan memberikan tekanan angka sistolik. Sedangkan angka diastolik saat jantung istirahat, dia akan memberikan tekanan diastolik. Begitu. Jadi untuk berapa tensi yang baik adalah yang optimal 120 per 80 itu optimal. Gitu dokter. Kemudian mungkin kapan sudah tensi itu bisa dinyatakan tinggi? Ya, ada beberapa literatur dan beberapa perkumpulan ahli-ahli hipertensi ya dok. Jadi sini yang terakhir mungkin yang kita ambil ya. Jadi prehipertensi itu ternyata di angka 121 sampai 129. Ya. Nah, sehingga itu untuk diastoliknya. Kemudian untuk yang sistolik, yang sistoliknya. Kemudian yang diastoliknya adalah 80 sampai 89. Nah, itu termasuk prehipertensi. Di atas 130 per 80 sudah termasuk hipertensi. Jadi itu harus kita waspadai untuk tensi yang bersifat menetap di angka lebih dari 130 per 80 yang kita harus waspadai ya, gitu. Ya, jadi ada urutannya ya. Ada yang tadinya tuh diagnosis prehipertensi itu nggak ada ya dok ya. Tadi cuma hipertensi ringan sedang berat dulu, atau sekarang kita sebut stage 1, stage 2 dan hipertensi maligna ya dok ya. Ya, Oke, jadi targetnya kita harus berusaha untuk mendekati normal atau senormal mungkin. Jadi kalau untuk yang penderita hipertensi diupayakan mendekati angka normal tadi 120 per 80 atau paling enggak 130 per 90 itu kalau bisa diusahakan. ya. Oke, sebetulnya apakah selalu orang-orang tua yang kena hipertensi ini, ataukah bisa juga nggak sih anak-anak atau remaja gitu? Ya, betul sekali dokter. Kita sering mendapatkan pasien dengan umur yang lebih tua karena memang karena keadaan usia Degeneratif ya. dan relatif sekali. Tapi banyak juga yang usia remaja sudah menderita hipertensi. Nah, kita harus melihat apakah menjadi kausalnya atau sebabnya. Jadi apakah ada penyakit tertentu yang menyebabkan hipertensi pada remaja tersebut, atau memang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di situ. Misalnya mungkin dia merokok atau makanan-makanan yang terlalu mengandung garam terlalu tinggi, itu bisa membuat tensi lebih tinggi dari biasanya. Gitu mungkin. Oke, jadi itu tadi sebagian udah dibahas bahwa semua orang sebetulnya bisa hipertensi, tapi kalau bayi sih mungkinan enggak ya. Ada penyakit-penyakit yang membuat hipertensi. Kalau yang biasanya kita temukan pada lansia ya dok ya, karena proses kekakuan pembuluh darah. Tapi kalau misalnya umur 20-30 bisa nggak sih? Bisa. Pasien-pasien kita yang CKD yang gagal ginjal ya dok ya, Ya. tensinya rata-rata di atas 170 per 100 atau 110 malah gitu ya.
Jadi kita bahas tadi sebagian faktor risiko. Faktor risiko yang lain apa aja dok yang bikin orang darah tinggi? Ya, faktor risiko hipertensi atau darah tinggi ada dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Iya. Yang dapat dimodifikasi yaitu pola makan yang kurang sehat, itu bisa diketahui. Yang kedua, terlalu banyak garam atau terlalu asin, itu juga bisa. Kemudian banyak mengandung lemak jenuh ya, itu bisa membuat hipertensi. Kemudian buah dan sayuran yang kurang, itu juga bisa. Kemudian ada olahraga yang tidak teratur atau kurang teratur atau jarang berolahraga, itu bisa juga hipertensi. Kemudian obesity atau kegemukan, iya. itu bisa juga terjadi hipertensi. Kemudian faktor-faktor lain yang utama adalah merokok ini dokter. Jadi faktor yang bisa dimodifikasi adalah merokok, harusnya Bisa di stop ya. harus stop rokoknya. Kemudian yang kedua, faktor yang tidak bisa dimodifikasi adalah satu, keturunan. Jadi memang punya keluarga atau bapak ibu atau simbah ada Punya bakat. keturunan bakat hipertensi, kemudian bisa menurun. Yang kedua adalah faktor penyakit, misalnya diabetes mellitus, gagal ginjal, asam urat yang terlalu lama dan tidak dikontrol, itu bisa membuat hipertensi yang menetap. Kemudian yang lain adalah faktor-faktor yang membuat tidak bisa dimodifikasi, ya seperti itu tadi yang disebutkan tadi ya. Ya, jadi untuk yang bisa dimodifikasi itu diusahakan tuh. Jadi yang obesitas, yang BMI-nya tinggi, diupayakan menjadi normal weight ya dok ya. Jadi jangan terlalu gemuk. Kemudian yang punya diabetes juga dikendalikan, karena begini pemirsa, jadi kalau misalnya orang dengan diabetes pada awal terdiagnosis diabetes mungkin tidak dengan hipertensi, tetapi lama-lama tahun demi tahun itu akan terjadi komplikasi hipertensi pemirsa. Dan mungkin boleh tambahkan mungkin wanita dengan hormonal ya, dengan pil KB, itu bisa juga kalau memang ada suatu bakat bisa meningkatkan tensi. Jadi ibu-ibu usia produktif yang ternyata punya hipertensi itu nggak boleh pakai alat KB yang hormonal. Jadi bolehnya pakai yang seperti IUD gitu ya, yang bukan hormon. Kalau pakai hormon tuh resiko tensinya akan tambah tinggi. Gitu ya pemirsa. Kemudian diabetes tadi harus dikendalikan. Kemudian rokok tadi harus di stop. Kemudian pil KB nggak boleh kalau punya bakat hipertensi. Yang obesitas dikurusin. Kemudian penyakit-penyakit yang ada itu sedapat mungkin dirampungkan masalahnya dok ya. Misalnya gini, orang usia muda tahu-tahu pernah keluar kencing ada batunya. Nanti kalau misalnya dibiarin lama-lama ginjalnya kerusak ya dok ya. Kalau rusak nanti lama-lama bisa terminal, nanti kerusakan ginjal yang tidak bisa diperbaiki lagi itu bisa bikin tensinya naik ya dok ya. Iya, betul sekali. Ya, oh ya, tadi untuk olahraga tadi dok. Kalau olahraga yang jelas, kapan sih sebetulnya orang hipertensi itu boleh olahraga? Apakah selalu bisa anytime, kapan aja? Jenis olahraganya seperti apa tuh dok? Ya, sebenarnya olahraga itu ya bisa dilakukan sehari sekali atau memang seminggu 3 kali. Ada beberapa literatur menunjukkan seperti itu. Dan intensitasnya rutin, tetapi bersifat aerobik. Aerobik itu dalam arti endurance ya, ketahanan tubuh dia, ketahanan olahraga dia dengan pola nafas yang intens. Misalnya 30 menit sehari olahraga, misalnya diusahakan pagi ya, misalnya pagi olahraga 30 menit dan kondisi dengan jogging ringan atau intens dan teratur. Tiap pagi misalnya sepeda statis juga bisa 30 menit gitu. Jadi olahraga bersifat aerobik yang ringan tapi efektif. Itu diharapkan. Iya, tapi ada catatan yang pemirsa, tidak boleh olahraga jika tensinya di atas 150/90 bisa memicu stroke. Jadi mungkin Anda pernah mendengar bahwa orang sedang olahraga, misalnya lagi main futsal, main sepak bola, main badminton. Sebelum olahraga mereka oke-oke saja, kemudian pada saat mengejar bola atau melakukan pukulan, pada saat badminton tiba-tiba jatuh tersungkur. Ternyata mungkin pas itu tekanan darahnya jadi sampai 200. Jadi gini, kalau misalnya kita tensi normal misalnya gini ya dok, 120 ya.
Jantung itu kalau ditantang dengan exercise, makanya orang yang sedang treadmill itu harus dalam pengawasan dokter kalau di poli jantung ya. Itu mau melihat itu kenaikannya bisa sampai 50 atau 60 mm Hg. Jadi kalau orang yang tidak tahu dia hipertensi dan start pada saat olahraga itu misalnya 160 tambah 50 atau 60 menjadi 200 itu ada risiko stroke ya dok ya. Ya, betul sekali dokter. Ya, kita harus selalu menjaga tensi kita dengan cara kontrol rutin teratur, kontrol tensi tensi secara teratur. Jadi kita bisa tahu apakah kita boleh melakukan olahraga yang bersifat aerobik tadi, ya begitu. Jadi kalau tinggi belum terkontrol tidak disarankan olahraga. Jadi sebaiknya kita punya saran Anda yang hipertensi belilah alat hipertensi yang bisa mengukur di rumah. Jadi sebelum olahraga, itu pun olahraganya nggak boleh yang prestasi ya dok ya. Misalnya yang sifatnya lomba, karena itu nanti akan memacu adrenalin ya. Misalnya acara 17-an, tapi kan ini lagi corona nggak boleh. Tahun-tahun sebelumnya itu ada lomba badminton, lomba lari karung, lomba apa, kan itu kan nanti akhirnya ingin menjadi juara, ingin jadi nomor 1, itu adrenalin terpacu ya dok ya. Betul sekali, itu sangat meningkat sangat tinggi. Meningkatkan tensi bisa sangat tinggi, bisa menimbulkan stroke. Jadi hati-hati kalau punya hipertensi mau olahraga. Olahraganya pun tertentu ya. Betul. Jadi tensi apa dokter? Mungkin gitu ya pertanyaan dari audiens ya. Tensi ada yang air rasa, ada yang pegas, ada yang tensi digital. Yes. Ya, mungkin kalau tensi yang kita anggap valid adalah tensi yang milimeter Hg sebenarnya dulu ya, karena memang air raksa. Tapi tetap karena sekarang banyaknya alat digital tensi ya, mungkin bisa dilakukan gitu ya. Nggak apa-apa sih, daripada nggak ada. Oke, tadi juga faktor risiko yang lain bisa juga karena kehamilan ya dok ya. Ya, kita sering dikonsulin dari bagian kebidanan itu wanita hamil yang tadinya sebelum hamil tidak hipertensi kemudian jadi hipertensi, atau yang sebelum hamil sudah hipertensi setelah hamil hipertensinya tambah tinggi sekali. Jadi bisa faktor risiko itu juga alkohol, tapi alhamdulillah di Indonesia nggak terlalu banyak orang alkoholnya kecuali yang anak-anak muda tuh suka. Iya, alkohol juga. Iya, ada nafsa juga. Kemudian ada ini ya dok, saya ada baca tuh obstructive sleep apnea. Nah, itu orang yang malam-malam suka ngerokok, kadang-kadang tuh tensinya tinggi, itu bahaya juga itu. Dan kita kenal hipertensi ini disebut silent killer ya dok? Silent killer, ya betul sekali. Maksudnya gimana dok? Iya, di belakangnya membunuh, tanda kutip ya. Ya memang hipertensi itu bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu akut, hipertensi akut, dan jangka panjang hipertensi kronis. Jadi dan tidak terasa oleh pasiennya, itu namanya silent killer. Mungkin ya secara diam-diam dia komplikasi. Ya. Jadi pembunuh yang diam-diam, jadi hati-hati ya. Oke, kemudian kita ingin tahu gejalanya apa aja dok? Apakah selalu bergejala ataukah bisa aja nggak bergejala? Tadi kaitannya tadi dengan silent killer tadi. Ya, bisa bergejala. Di sini yang paling sering ada beberapa gejala yaitu pusing atau nyeri kepala yang serius. Jadi sangat pening ya. Kemudian mual kadang-kadang, kemudian terjadi rasa berdenging di telinga ya. Kemudian ada rasa sesak di dada ataupun sampai berdebar-debar yang kurang teratur sehingga sampai nyeri dadanya juga bisa. Sampai confused atau bingung biasanya. Setelah kumat hipertensinya kemudian terjadi bingung tadi, kemudian beberapa hal itu. Tapi ada juga yang tidak berasa, yaitu yang harus dideteksi. Jadi kadang-kadang pasien misalnya pas periksa ke kita ya dok ya, pas tensi 180, ini punya darah tinggi? Enggak, biasanya saya cuma normal berapa 130 140. Loh, sekarang ada keluhan enggak? Biasa aja tuh, lehernya cengeng enggak, pusing enggak. Nah, malah saya sampaikan bahwa sebetulnya ada untungnya itu orang yang tensinya dari 50 terus lehernya rasa cengeng itu sebagai alarm sebetulnya ya dok. Tapi kalau orang yang tenang-tenang aja, megek wae, tensinya pada 250 itu malah mengerikan ya. Kadang-kadang terjadi sudden cardiac death, kematian jantung mendadak seperti itu. Ya, jadi stroke ya, sekali. Iya, stroke itu salah satu komplikasi ya. Kemudian yang disebutkan Dr. Widi tadi adalah yang sudah kena ke komplikasinya tuh tadi sampai sesak napas, mungkin jantungnya ada bengkak. Kemudian kalau matanya bisa gimana aja dok? Oh ya, di mata bisa terjadi
istilahnya retinopati ya, retinopati hipertensi. Jadi karena pembuluh darah di retina mata mengalami penyempitan sehingga mungkin terjadi blur vision ya, kabur di saat melihat, sehingga lama-lama bisa terjadi kebutaan. Itu bahayanya dokter. Bisa jadi buta pemirsa ya, jadi hati-hati. Jadi nggak eh, misalnya kadang-kadang kita ketemu ya pasien yang catatan medisnya tuh 5 tahun yang lalu tensinya 180. Selama ini dia baru kontrol lagi, sekarang kenapa baru pusing? Ini yang 5 tahun kemana aja, minum obat nggak? Enggak, kan nggak sakit. Nah itulah yang tadi kita sebut silent killer. Ternyata datang yang sekarang mungkin udah ada komplikasi ya. Nah kita ingin tahu nih dok, komplikasinya terhadap organ-organ tubuh dari hipertensi itu apa saja dok? Mulai dari atas sampai bawah. Oh iya, tadi sudah disebutkan di mata, kemudian organ otak sendiri ya. Otak itu kan eh, bisa terkena suatu serangan namanya demensia karena atau mulai kehilangan penurunan daya ingat ya, demensia itu, sehingga sampai terjadi pecah pembuluh darah atau namanya stroke ya, itu di otak. Kemudian di jantung bisa terjadi gagal jantung ataupun penyakit jantung koroner dulu juga terjadi juga gagal jantung, itu sering terjadi. Kemudian di ginjal bisa terjadi satu gagal ginjal yang bersifat nanti bisa cuci darah gitu. Nah, kemudian di pembuluh darah bisa terjadi aterosklerotik yang berlebihan sehingga terjadi PAD namanya dokter kalau istilah medisnya, itu peripheral arterial disease, jadi penyakit pembuluh darah perifer karena tidak dikontrol tensinya sehingga terjadi kekakuan arterial sehingga terjadi sumbatan atau oklusi di arteri-arteri atau pembuluh darah yang di bawah. Kemudian yang terakhir mungkin ada diseksi aorta ya, juga dok. iya betul sekali ya. Oke, jadi ternyata hipertensi itu suatu penyakit yang serius. Dia tidak selalu menyebabkan keluhan ya pemirsa. Jadi kadang-kadang pasien datang ke kita sudah dengan komplikasi yang komplit ya dok ya. Kadang matanya sudah kabur, jantungnya sudah bengkak, kakinya sudah bengkak, sudah sesak nafas, ginjalnya ureum kreatininya sudah tinggi. Nah itu kadang-kadang karena loss dari pengawasan kita di rumah sakit atau di tempat praktek atau di puskesmas misalnya, karena merasa nyaman-nyaman aja tuh dok, badannya nggak menimbulkan keluhan sampai terjadi komplikasi ya. Ya, betul sekali dok. Gitu ya pemirsa, jadi komplikasinya bisa di mana saja, matanya bisa buta, kabur sih masih bisa dibantu mungkin, tapi kalau buta mau gimana ya? Yang buta yang ini nggak bisa dioperasi ya dok ya? Iya betul, sulit untuk penanganan. Iya. Apalagi kalau misalnya sudah punya kombinasi tuh, udah ada diabetes, hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, wah udah tuh komplit ya. Oke, ada yang disebut itu dok, white coat hypertension, itu maksudnya gimana dok? Oh, ya betul sekali dok. Jadi biasanya kita saran praktisi medis tuh datang pasien yang datang ke tempat kita, tapi dia mengeluh, dok di sini kok tensi saya tinggi terus, tapi kalau di rumah atau di tempat kesehatan lain atau Pak Mantri kok saya normal dok. Ya itu namanya sindrom white coat. Jadi kalau dia merasa psikosomatiknya naik ya, jadi ada gangguan kecemasan ya. Nah, kemudian dia terjadi peningkatan adrenalin kemungkinan di situ, kemudian pas masuk ke tempat praktek dokter atau rumah sakit dia akan tensi akan tinggi sekali di situ. Ya, itu white coat syndrome. Ya, white coat hypertension. Jadi orang sebutnya hipertensi jas putih. Jas putih itu maksudnya dokter. Kalau ke dokter tekan, belum ketemu baru antrian sudah mules, pas di tensi, aduh gimana ini gitu ya. Ya itu betul. Bisa naik gitu. Kadang-kadang kalau tensinya tinggi saya tanya, tadi waktu di tensi takut nggak gitu? Enggak, beneran. Kok tensinya tinggi? Biasanya tinggi nggak? Kalau nggak biasa tinggi mungkin saja waktu itu sebetulnya tidak tinggi ya dok ya. Kalau misalnya dia biasa 120, 130, ketemu kita 170, perlu di-assess ulang gitu. Apa betul memang hipertensi? Apa karena dia takut, cemas, deg-degan, atau ada emosi yang lain juga mempengaruhi tensi ya dok ya? Iya, sangat mempengaruhi. Iya. Kemudian untuk pengobatannya gimana dok? Apa aja sih yang sebetulnya harus diperhatikan dalam pengobatan hipertensi ini? Iya, ya pertama dari dirinya sendiri ya, jadi pola hidup sehat. Di situ kita harus lebih sehat dalam pola hidup, misalnya rendah garam, rendah lemak untuk makanannya. Kemudian yang rendah garam ini dok, maksudnya gimana dok? Kalau kita di Wonosobo kan
Makanan Wonosobo itu makanan yang asin ya, Iya, asin dan berminyak banget. Jadi kalau disuruh diet rendah garam, ngurangi gorengan itu susah banget tuh susah dok. sekali. Terus yang komponen garam itu sebetulnya masuknya di mana aja? Apakah cuma garam toh? Atau makanan yang lain yang tidak kelihatan bergaram juga banyak natriumnya Iya, tuh? ya. Misalnya makanan yang bergaram tinggi ya golongan micin ya. Jadi Hmm, micin itu sangat penyedap rasa yang sangat mengandung natrium tinggi iya sehingga MGS4. ya MSG4 sehingga membuat tensi mudah naik beberapa saat setelah makan mengandung banyak micin. Makanya kalau makan namanya soto atau bakso micinnya sedikit aja misalnya begitu misalnya di Karena warung-warung. sebetulnya sebelum dikasih ke kita udah dikasih banyak sama yang jual sih ya. Iya iya sebenarnya. Kemudian itu juga dok, ada makanan, kalau yang jelas tadi banyak garam misalnya gini ya, telur Nah, telur asin, asin. ikan asin, keripik, teri, kayak gitu ya dok ya. Nah, Itu betul. kadar garamnya tinggi. Dan juga makanan itu orang Wonosobo, dan saya juga termasuk suka kerupuk-kerupuk, kletik-kletik gitu ya. Ya, Orang Indonesia banget tuh kalau misalnya makan, nggak ada kerupuknya tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kita iya. tahu semua kerupuk itu kan digoreng satu, jadi minyaknya kerupuk itu tenggelam pada saat proses pematangannya. Yang kedua, mesti ditambahkan garam banyak dan micin. Ya, betul sekali. Iya, karena sebetulnya beberapa minyak goreng itu sudah gurih. Sebetulnya sudah ada, mungkin ada natriumnya juga sedikit, tapi ditambah itu tadi micinnya. Apalagi kalau jajanan kita tuh suka ditambah rasa-rasa ya, rasa balado lah, rasa jagung bakar, rasa barbeque. Iya. Itu micin semua ya dok ya? Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Terus ini juga makanan yang mengandung keju, pemirsa. Jadi Anda yang suka makan keju ya, keju dalam bentuk kue. Misalnya nih ya, kalau lebaran itu orang punya nastar, kue putri salju, itu Salju. luar biasa itu kadar natriumnya ya dok ya. Iya, itu juga tinggi. Ada kejunya, ada garam, ya ada, sudahlah komplit. Iya. Kemudian tadi harus makan yang baik, yang lain harus dibanyakin apanya dok? Iya, sayuran dan Sayur dan buah-buahan, buah-buahan. misalnya Tapi kalau wortel. duren gimana? Ya? Duren. Aduh, jangan. Terlalu banyak maksudnya jangan terlalu banyak. Boleh sedikit, jangan satu durian dihabisin sendiri, makanya bagi-bagi. Oke. Kalau sayur apa aja semua boleh ya dok Ya, ya? ada brokoli, ada wortel, ada eh, Jadi yang lain. sebetulnya sayur itu tidak meningkatkan tekanan darah, hanya bumbunya dok. Iya betul. Bumbunya yang Ya, oh ya kalau yang misalnya dokter masak sayur, misalnya sayur daun singkong, tapi itu disampen, ya ditambahin, ya gitu ya dok betul, contohnya. betul. Kalau sayur sendiri tidak meningkatkan tekanan darah, karena sayur itu tidak ada yang asin aslinya, Ya, tetapi prosesnya itu loh, prosesnya yang pemasakannya. ya prosesnya ya, supaya Iya, jadi enak gitu ya. supaya menjadi enak itu apa sih? Sampai ibaratnya makanan yang agak sulit untuk diikuti orang Paku itu rendah garam dong. Iya, Kalau nggak manis, orang nggak paten lah. Orang Jawa bilang iya, nggak paten, nggak makan manis, rak popo isi bisa menikmati yang lain. Tetapi kalau yang dilarang asinnya banyak, nah itu iya. sebagian besar ya dok ya. Sulit sekali memang. Ini memang sudah kebiasaan dari dulunya Nah ya, itu sebetulnya itu bagian dari budaya. budaya. Budaya makan kita, misalnya kayak orang kemarin saya ada bahas tuh diet pada pasien gagal ginjal, termasuk diet rendah garam ini dengan ahli gizi Mbak Wahyu Pramita Sari. Hmm. Mungkin dilihat nanti di uploadan sebelumnya itu beberapa, karena kalau orang gagal ginjal itu mesti dia hipertensi ya dok, karena itu udah komplikasi yang menyatu lah 90% dengan hipertensi. Dietnya tuh terlalu banyak yang dilarang, agak susah juga. Makanan yang dibatasi sangat banyak, tetapi ternyata setelah saya belajar dari Mbak Wahyu itu prinsipnya ternyata di mana dok, di pengolahannya. Hmm. Hmm. Jadi misalnya makan daging ayam, daging sapi, boleh nggak? Telur, boleh, boleh. Ternyata di pengolahannya. Untuk sayur-sayur juga, sayur-sayur tuh banyak juga yang mengandung kalium dong. Jadi Hmm. ternyata apakah terus cuma makan wortel sama labu siam aja, kan bosen ya seumur hidup makannya buah itu. Betul. Ternyata buah apa aja boleh, sayur apa aja boleh dok, tapi direndam dulu 2 sampai 4 jam, kemudian dicuci di air Iya. mengalir, kemudian dipotong kecil-kecil. Sebelumnya dipotong kecil-kecil dulu supaya kandungannya di sela-sela itu terbuang. Hmm. Begitu dok. Oh. Ilmu baru ya. Waduh, iya yang saya lihat. Iya. Kemudian untuk minum-minuman gimana dok sarannya?
Iya, Kalau untuk minuman tidak disarankan untuk yang mengandung soda ya, jelas hmm, sekali itu karena soda bisa membuat hipertensi. hmm, Kemudian minuman kopi ya, kopi kopi kafein atau kopi yang mengandung kafein. Jadi kopi hitam ya, ya utamanya yang kental yang sangat yang ya kental. kandungannya kafeinnya tinggi. Ya. Dokter Widi ini dulu penggemar kopi berat loh. Sehari dulu berapa dok kalau minum dok? Ya 3 cangkir tiga ada ya? tiga ada lah tiga. Sekarang masih dok? Sudah saya enggak ngopi lagi. Sudah tobat nasuha dokter Widi. Tobat. sudah menghindari kopi beliau. Oke, kalau teh gimana dok? Teh juga ada mengandung kafein walaupun Iya. sedikit, tapi ya Hmm. ya enggak terlalu banyak ya, bisa juga. Jadi sebetulnya terbatas lah ya, kalaupun eh, lihat-lihat juga kalau tensinya nggak tinggi banget mungkin masih boleh 1 gelas. Tetapi kalau sampai 200 sebaiknya Anda jangan menantang untuk resikonya gini ya. Tiba-tiba stroke, nggak sadar ya kalau sempat ngomong, kalau nggak sempat ngomong langsung bablas kan itu resiko yang kita hindari ya dok ya. Iya. Ya, kemudian untuk itu gaya hidup, olahraga, olahraga sebetulnya tadi melihat kalau nggak terlalu tinggi masih bisa, tapi kalau tinggi banget hindari. Kemudian berat badannya dok ya. Iya, betul sekali. Obesity atau overweight ya. Jadi di situ Mm-mm. harus diturunkan dengan berbagai cara. Mungkin nanti perlu dibahas nih Dok. Untuk Waduh, obesity. itu nanti diet dengan ahli gizi lagi ya, diet menurunkan berat badan. Tapi sebetulnya gini dok, beberapa orang kan target berat badan tuh hanya menurunkan kilogramnya ya. Padahal sebenarnya berat badan kita itu komponen isinya apa sih? Ada tulang, ada otot, ada air darah, ada ligamen-ligamen otot. Kadang-kadang gini, misalnya orang yang diet ya berat badannya 60, kemudian dia targetnya menjadi 55. Selama diet udah melakukan segala yang disarankan, ada olahraga, ngurangin itu, tapi berat badannya tetap 60. Apakah dietnya gagal? Menurut saya belum tentu juga loh dok. Kenapa? Karena mungkin tadinya komposisi dari berat badan tuh dia banyak lemaknya, tapi dengan dia diet, dengan dia olahraga, komposisinya menjadi otot, itu lebih sehat. Karena Iya, komponen yang ditimbang berat badan itu semua dihitung, tadinya lemaknya bisa 30%, ternyata dengan itu sudah tinggal 5%, tapi komponen ototnya yang tadinya berapa kilo menjadi lebih padat ototnya. Itu menurut saya nggak ini bukan gagal gagal nggak diet terapi. juga. Karena Iya, juga kok itu yang penting kan dari berat badan itu komponen lemaknya seminimal mungkin. iya betul sekali. Ya, kemudian ada apa lagi dok obat-obatan ya. Sebetulnya berapa lama sih harus minum obat? Karena pasien kadang suka tanya, saya tensinya kemarin 180/100 misal. Kontrol berikutnya dok 130/80. Pasien nanya gini dok, saya minum obatnya sampai kapan dokter? Dokter gimana dok? Iya, kembali ke dasar lagi untuk Hmm, hipertensi ya. Hipertensi itu memang penyakit yang sulit atau tidak bisa disembuhkan dalam waktu pendek. Jadi dia harus eh, terapi yang terus. kontinu, yang Hmm, terus dengan dosis tergantung dari controlling tensinya. hmm, Jadi di situ memang harusnya tetap minum obat hipertensi yang sesuai dengan tubuh dia. Ya, jadi memang tidak boleh hipertensi itu terapi obatnya dihentikan mendadak. Jadi bisa terjadi bahaya. Bahayanya apa? Yaitu terjadi tensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah itu yang hmm, kita sering hadapi ya. iya, Jadi stop obat hipertensi mendadak, kemudian tiba-tiba komplikasi hipertensinya malah timbul karena tensi mendadak tinggi, kemudian timbul komplikasi organ yang lain. Ya, jadi memang kalau dok tensi sudah bagus nih, nah otomatis dia harus controlling lagi supaya menentukan jenis obat tensi yang dia konsumsi selama beberapa saat ke depan. Nah itu hmm, pentingnya kontrol di situ dok. Gitu. iya. Jadi kadang-kadang kita harus mengkombinasi beberapa obat hipertensi ya dok ya. Betul. Jadi setiap orang itu kebutuhannya berbeda dengan orang lain. Mungkin yang orang yang satu dia sudah sepuh itu beda dengan yang misalnya anak muda yang hipertensi. Ada yang pilihan-pilihan yang lebih cocok untuk beliau misalnya. Kemudian kedua lihat komorbid yang lain ya. Kalau ada diabetes itu ada beberapa yang kita lebih perhatikan lagi sebagai dokter internis. Obat yang cocok diberikan untuk mereka tuh apa. Dan kadang-kadang kalau pada hipertensi yang sulit untuk dikendalikan, kita tidak memakai 1 atau 2 kombinasi, bisa 3 sampai 5 kombinasi ya dok ya. Betul sekali. Ya, jadi eh,
Kalau di stop mendadak itu malah bahaya pemirsa, karena bisa tiba-tiba pembuluh otaknya pecah, itu bisa seperti itu ya Iya, dok betul. ya. Terus kalau sudah terjadi komplikasi, misalnya nih jantungnya udah bengkak, karena gini ya pemirsa, orang kalau belum hipertensi, jantungnya masih ukuran biasa. Tapi kalau hipertensinya ini tidak diketahui, ternyata berjalan bertahun-tahun, kadang-kadang taunya nggak sengaja tuh dok, pas ada screening misalnya, ada mau lelang jabatan, ada pemeriksaan itu, mau nyalon jadi caleg, Iya, calon betul. jadi bupati, ini kadang-kadang saya nggak ada keluhan, dulu-dulu tensinya baik, pas di ronsen kok ternyata jantungnya agak mengsar tuh misalnya. Nah itu kita patut curigai, mungkin sebelumnya memang punya darah tinggi yang tidak diketahui ya dok ya, dan tidak diobati. Iya, betul. Silent killer tadi. Silent killer Iya. tadi ya. Jadi sarannya kita kalau yang untuk yang sudah tinggi dan udah ada komplikasi nih, udah ada stroke. Kadang-kadang orang yang stroke bilang, kan udah kena stroke, udah mondok di rumah sakit, udah minum obat stroke, ya sudah nggak perlu kontrol lagi. Loh, siapa bilang? Saya pernah ketemu kasus yang stroke-nya berkali-kali loh pemirsa. Dokter pernah ketemu? Ada juga. Serangan kedua, ketiga ya dok ya? Kedua, ketiga itu stroke. Iya, jadi pemirsa ada orang yang kena stroke pertama, terus harusnya tobat dong ya. Kalau misalnya udah kena stroke tuh harus diikuti saran-saran harus seperti apa, minum obatnya seperti apa, dietnya seperti apa, nggak semua dilibas seperti orang yang tidak punya hipertensi. Nah, yang kasus pernah saya temui itu stroke yang pertama yang lumpuh tangan kiri, stroke kedua lumpuh tangan kanan, dan stroke-nya itu tidak kembali dok. Jadi kualitas hidupnya itu tetap dia kelemahannya itu tidak berubah gitu loh. Jadi nggak ada kemajuan. Jadi stroke-nya berat lah. Stroke yang kedua, ketiga itu di ekstremitas yang berbeda karena nama kiri. Anda bisa bayangkan itu seperti mayat hidup pemirsa. Iya, Kita tidak betul. ingin pasien kita seperti itu ya dok ya. Waduh, iya, betul sekali. Saya disayangkan sekali. Iya. Jadi obat-obatnya harus ditelateni. Jadi anggap aja seperti kita ritual sehari kita makan 2 atau 3 kali gitu pemirsa. Jadi obatnya juga tetap diminum. Dianggap jangan menjadi beban, dibuat supaya happy ya dok ya. Tadi ada Iya, teatrat betul. apa nih? Psikoterapi. Relaksasi ya. Ya, psikoterapi relaksasi. Jadi mungkin Hmm, dengan istilahnya meditasi atau memang relaksasi ya, relaksasi dengan musik atau relaksasi dengan doa, relaksasi dengan berbagai hal, mungkin ada beberapa cara ya tuh di situ. iya, kalau di dalam Islam itu suruh baca Al-Quran supaya Hmm, hatimu menjadi tenang. ya betul sekali. Iya. Kemudian obat-obat anti hipertensi itu ada banyak macam ya dok Oh, ya. 11 macam ya. 11 macam Banyak ya. sekali dok. Jadi ada boleh sebutnya diuretik, ada Mm-mm. S inhibitor, ada beta blocker, ada alpha blocker. Banyak sekali dok, mau saya sebutin Banyak 11 macam. banget. Jadi jangan heran kok obat saya banyak banget. Artinya itu berarti hipertensinya belum terkontrol dengan baik. Selalu kalau kita pengobatan itu kita dengan target ya dok ya. Betul, ada targeting terapi untuk hipertensi. Satu obat hipertensi bisa mentarget beberapa organ ini. Jadi pentingnya obat hipertensinya terkontrol. Kita pengalaman tuh kalau ngobatin pasien CKD ya dok ya, chronic renal disease itu, chronic kidney disease itu, waduh bisa tobat itu. Tensi 250, 260, obat hipertensinya sudah 6 macam, 5 Enam macam macam, ya dok ya. iya betul sekali. Udah pakai yang lewat injeksi juga, kadang susah itu. Nah, makanya diet itu harus diikuti, walaupun agak berat ya. Kemarin juga sama Mbak Wahyu Gizi, saya dikasih tips and tricksnya supaya yang diet rendah garam tuh supaya tetap enak bagaimana. Karena sebetulnya Indonesia ini kan kaya sekali rempah-rempah ya dok ya. Iya. Kalau dokter mungkin pernah dengar makanan terenak di dunia itu apa? Apa put? Ren rendang. Rendang itu katanya bumbunya sampai 30 item misalnya. Saya lupa berapa item. Dan ternyata kalau tanpa garam pun udah dikasih ini ketemu ini berambang, bawang, terus ada jahe, ada kunyit, ada apa-apa itu sebenarnya udah menimbulkan rasa tuh, Dok. Itu lagi ya. Hmm. Itu enak Karena nafsu sekali. makan itu tergantung dari satu mata kita. Mata kita melihat, wah tertarik. Yang kedua, lidah. Ketiga, hidung. Itu Mencium. Kalau misalnya diet rendah garam, masa nggak dikasih garam sama sekali sih bikin bubur misalnya gitu. Ternyata jangan dikasih daun salam, terus atau makan nasi dikasih taburan berambang goreng dok. Suka nggak dok?
Iya, enak Enak kan? juga. Enak ya? Iya, Jadi ibaratnya, wah ternyata nasi dengan bawang goreng aja kita udah lahap gitu dok. Padahal itu nggak ada garamnya. iya, Karena bawang goreng itu ya habis diiris ya langsung digoreng aja, nggak ditambahin bumbu apa gitu. iya, betul sekali. Ya tampaknya ada dokter ada tambahan nggak ini tips yang buat pasien-pasien kita yang hipertensi ini tadi? Iya, ya, untuk tambahan tadi udah cukup banyak dibahas ya Hmm? untuk beberapa hal. Ya, intinya kontrol secara rutin nomor satu, rutin Hmm. kontrol hipertensi. Ya, Itu wajib untuk seorang penderita yang hipertensi atau bakat hipertensi. ya, Ya, yang kedua memang pola makan, pola hidup yang atau lifestyle yang diperbaiki. Yang ketiga yes. tadi obesity yang atau kelebihan berat badan memang harus diturunkan untuk Hmm. mencegah. Kemudian kalau sudah punya penyakit hipertensi atau punya penyakit lain selain hipertensi, misalnya diabetes, sakit ginjal, ada bakat ke sana atau harus dikontrol tensinya seketat mungkin. Jadi kontrol ke medis itu sangat dibutuhkan begitu. Iya. Jadi jangan tanya, dok saya minum obat sampai kapan? Iya betul. Seterusnya kalau ingin sehat. Jadi kadang saya memotivasi pasien seperti ini. Ibu pingin nggak, misalnya udah sepuh ya, umur 60 tahun. Dok, saya udah bosen nih minum obat. Saya harus, kalau misalnya saya berhenti gimana? Resikonya ini ya Bu, yang kita sebutkan tadi sama dokter Widi ada resiko komplikasi di otak, di ginjal, di jantung, di mata, dan yang lain-lain. Kemudian, Ibu pingin nggak sih menyaksikan anak ibu nanti gendong cucu, nanti mungkin cucunya wisuda? Oh pingin dok. Nah itu berarti ingin umur panjang, ingin menjadi lansia yang sehat. Caranya bagaimana? Obatnya dilanjut. Nah kalau ada pasien gini dok, nanti kalau saya minum obat terus, nanti nggak ginjal saya malah rusak tuh. Nah, ya itu banyak sekali juga pertanyaan seperti itu Hmm. dari saya juga. Ya, berarti kalau ginjalnya rusak itu kan berarti memang sudah ada keterlambatan sebelumnya. Ya. Nah, berarti terlambat untuk mengontrol tensinya Hmm. sehingga terjadilah gangguan kerusakan organ ginjal. Bukan gara-gara obatnya atau gara-gara eh, medisinya yang diminum tiap hari. Tetapi memang mungkin sudah long time ago sebelum dia terkena Hmm. ginjal dia sudah damage atau kerusakan ginjal duluan. Mungkin dari itu diterangkan ke pasiennya. Ya, jadi kalau saya jawabnya, kalau Anda tidak minum obat hipertensi ini tuh rutin, ginjalnya lebih cepat rusak dan lebih cepat jatuh ke stadium gagal ginjal nanti. Jadi obat-obat itu memang betul ya, obat itu prinsipnya adalah racun. Pada dosis yang bisa memberi efek terapi itu dia berubah menjadi obat, bukan racun. Nah, itu kan kalau di bawah pengawasan kita dokter di klinik itu kan kita awasi komplikasinya juga. Bisa saja ada komplikasi obat, tetapi kalau orang yang bilang, "Dok, ini komplikasi nanti kalau minum obat terus nanti ginjalnya tambah rusak." Justru kalau tidak minum obat ginjalnya cepat rusak gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Hmm. Paradigmanya juga. Iya. Kemudian itu Dok, tadi kan dokter sebutkan ada bakat keturunan tuh. Nah, misalnya orang yang sudah punya keturunan orang tua salah satu atau dua-duanya hipertensi, terus mereka harus gimana supaya terhindar tuh? Iya, kembali ke seorang tua menasihati keputranya harusnya Hmm. bahwa dia punya penyakit hipertensi, Hmm. nanti bisa menurun ke anaknya, Hmm. sehingga dia harus menasihati tiap hari untuk diet atau pola makan yang sehat. Di Hmm. situ tadi seperti kembali ke awal. Jadi memang harus rendah garam tadi, kemudian menghindari minuman bersoda dan Hmm. lain-lain kan ke anaknya ya, anaknya umur Ya. berapa kita harus lihat juga. Remaja masih bisa diberitahu ya kalau masih Hmm. anak-anak masih belum itu masih Hmm. remaja dan kewajiban orang tua memberikan Hmm. uh, nasihat pada anaknya. Ya gitu ya. Jadi misalnya kita punya bakat ya. Bakat itu mungkin diturunkan dalam darah kita 30%-nya saja. Betul. Yang sisanya adalah kita sendiri. Kita sendiri kita makannya gimana, minumnya gimana sehari-hari, apakah kita obesitas atau tidak. Jadi kalau ditanya obesitas suka hubungannya apa sih sama hipertensi? Gini pemirsa, kalau misalnya orang dengan berat badan 50 kilogram, misalnya jantungnya ukuran segini, kalau dia menjadi obes, beratnya menjadi 90 kilogram, jantungnya tetap segitu juga. Artinya, jantung yang melayani orang yang berat badan 50 kilogram, mana yang lebih cepat rusak dibanding melayani yang berat 90 kilogram kira-kira. Karena jantungnya berdenyut lebih kencang dan itu lama-lama akan hipertensi. Maka, pada orang yang hipertensi dengan obesitas, kalau berat badannya diturunkan, dia akan menurunkan juga tekanan darahnya pemirsa.
Betul Itu ya dok ya? Iya, sangat sangat betul. Ya, jadi kalau kita tuh di klinik selalu selain dengan memberikan obat, kita suruh pasien merubah lifestyle gaya hidupnya. Yang tadinya suka ngemil banyak, sekarang diganti ngemilnya buah gitu ya. Atau sayurnya dibanyakin supaya kenyang. Dulu saya ada sesi dengan Mbak Natalia Gizi tuh dok, tentang gizi seimbang ya. Ternyata dalam satu, ini buat yang non hipertensi ya, itu dalam satu piring kita bagi 3, sepertiganya nasi, sepertiganya sayur. Jadi selama ini kita hanya menganggap sayur itu cuma secentong sedikit, ternyata dia harus kira-kira volumenya sama dengan nasi. Oh iya. Jadi satu mangkok, jadi segini, kalau ngambil tuh segini. Banyak sekali, dan sisa yang satunya buah ditambah ini, jadi sepertiganya ada buah sama protein hewani atau nabati seperti itu. Untuk yang belum sakit bisa diikuti di video saya sebelumnya dengan Mbak Natalia Sarjana Gizi. Nampaknya cukup ya dok ya? Cukup. Ya mungkin pemirsa, saya akan membahas tentang penyakit dalam sedikit-sedikit. Nah, beliau yang paling dekat sama saya ini Dr. Widi, nanti kapan-kapan kita undang lagi. Kita ingin ngobrol tentang diabetes dok, kapan-kapan ya dok ya. Nanti ada waktu lagi kita arrange ya. Iya, makasih banget dok udah menyediakan waktu hari ini. Iya, sama-sama. Iya, semoga dokter sehat selalu dan kita doakan semoga corona ini cepat hilang dari muka bumi sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, ekonomi menjadi pulih kembali. Jangan lupa subscribe, like, juga share. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Terima kasih. Yes, Dini.